Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran akidah. Ya, kali ini kita membahas di halaman 106 meneladani Asmaul Husna Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Samad. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, coba lihat di halaman 106 C, meneladani Asmaul Husna Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Samad. 1. Meneladani sifat Al-Wahid. Allah Maha Tunggal, tidak terdiri atas bagian-bagian. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dia berbeda dari apapun di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa yang tunggal. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyaingi kekuasaannya atau sekedar menyamainya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang unik dan berbeda dengan zat apapun. Jika bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak akan butuh siapapun. Akan tetapi meskipun kita bersama orang banyak, pasti kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai anak yang beriman, kita harus senantiasa percaya dan meneladani sifat Allah Al-Wahid ini. Beberapa cara untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahid adalah: pertama, menjauhkan diri dari kebiasaan bermuka dua, karena hal tersebut adalah syirik yang terselubung. Kemudian yang kedua, tidak mempersekutukan sesuatu atau seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dia yang wajib kita sembah. Kemudian yang ketiga, C, selalu mengagungkannya, mengagungkan Allah dengan memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh ya, itu cara untuk meneladani sifat Allah Al-Wahid. Kemudian yang kedua, meneladani sifat Al-Ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad berarti Allah Maha Esa. Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Dia. Jika memang ada Tuhan selain Dia, akan rusak seluruh alam semesta. Hanya Dia yang wajib kita sembah. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Zat, sifat dan perbuatan Allah itu Esa. Dialah satu-satunya sesembahan yang wajib kita sembah. Tidak ada sesembahan selain Allah yang Maha Esa. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya dan selalu mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah.
selain mengamalkan ajaran-ajarannya, kita juga harus membiasakan diri meneladani nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna agar terhindar dari bahaya. Berikut beberapa cara meneladani salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad. Yang pertama, harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. B. 2. Harus beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, C. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, kemudian yang ketiga, kita meneladani sifat As-Samad. As-Samad. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon dan mengadukan segala urusan. Allah Subhanahu wa taala As-Samad sebagai satu-satunya tempat tujuan permohonan dan tumpuan harapan manusia. Allah Subhanahu wa taala pasti dibutuhkan oleh hambanya. Dialah tempat bergantung, tempat memohon dan meminta segala sesuatu. Semua makhluk menggantungkan harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh segala kebaikan dan kebajikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat meluluskan permohonan hambanya. Beberapa cara agar kita juga dapat meneladani sifat Allah As-Samad, yaitu pertama, A. Berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam urusan agama dan dunia. Kemudian yang B. Dapat menyelamatkan urusan orang lain dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang baik. C. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan pertama dalam meminta semua keinginan kita. D. Tidak memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung anakku sekalian di halaman 108, lihat di ringkasan. Pertama, Al-Wahid berarti Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal zatnya, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai atau menyekutukan zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, Al-Ahad memiliki arti Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran hanya ada satu surah yang menyebutkan tentang nama Al-Ahad ini, yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut yang ketiga, Al-Ahad sering diartikan sebagai zat yang Maha Esa. Esa yang dimaksud adalah dalam beberapa hal, diantaranya Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Keempat, As-Samad adalah zat yang dituju, yang dijadikan sandaran oleh hati manusia dalam ketakutan dan pengharapan karena banyaknya sifat baik dan terpuji yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anakku sekalian, nanti kita lanjutkan di pelajaran 8, akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah, ya. Pak Malik akhiri dulu sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.